Halo guys, welcome back to Naina YouTube channel. Nah teman-teman, di video kali ini gue nggak mau berbagi cerita tentang perjalanan gue ngetrip. Gue nggak mau berbagi cerita tentang tempat wisata ini, tempat wisata itu yang ada di Kabupaten Lembata. But kali ini gue mau berbagi kisah tentang hobi gue. Kok bisa gue bisa sampai suka menulis, kok bisa gue bisa sampai suka membaca puisi bla 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 dan segala macamnya. Entar kok kameranya kayak gini sih. A few moments later. 2000 years later. Nah teman-teman, jadi kenapa berawalnya gue kok bisa sih suka membaca puisi, suka nge-cover puisi. Nah terus kenapa juga sih gue tuh suka banget nulis. Jadi berawal dari sini kisahnya teman-teman. Gue mau menjawab dulu pertanyaan kenapa gue suka menulis. Jadi dari zaman gue SMP kelas 1, SMP kelas 2, terus dari zaman gue SD, itu tuh gue suka banget nulis di diary kayak buku kecil gitu loh, kayak diary hari ini aku digodain ini sama dia, diary hari ini aku bete banget loh sama guru ini guru itu. Baca. Nah berawal dari situlah gue suka nulis, kayak apa aja gue curhatin gitu di dalam buku diary gue. Itu awal mula gue suka nulis. Dan kalau awal mula gue suka baca puisi, sebenarnya gue tuh juga nggak menyadari kalau gue bisa melakukan itu. Gue nggak menyebut ini sebagai sebuah bakat ya. Kalau menurut gue kalau bakat itu artinya orang yang udah handal banget di dalam bidang itu. Tapi ini gue cuman mau bilang kalau gue baru nyadar kalau gue bisa ngelakuin itu gitu loh. Bisa baca puisi itu gue baru nyadar. Nah jadi kesadaran gue untuk hal itu tuh berawal dari ketika gue duduk di bangku kelas 2 SMP. Jadi waktu itu gue adalah siswa pindahan dari SMP Negeri 1 Adonara Timur, kemudian gue pindah ke MTS Atakwa Beru. Nah pada saat gue pindah itu di kelas 2. Nah terus wali kelas gue pada hari itu coba nih siswanya satu persatu untuk maju ke depan kelas buat bacain puisi. Untuk nanti kalau misalnya yang bagus, dia terpilih buat ngikutin lomba pembacaan puisi tingkat sekolah. Maksudnya jadi di dalam kelas itu tuh bakal dipilih siapa yang paling bagus baca puisinya, kayak gitu. Nah kayaknya dicoba-coba gua sama teman gua tuh. Nah teman gua baca puisi tentang puisi Islami. Nah gua dapetnya yang pembacaan puisi kandungan Al-Quran atau puitisasi Al-Quran. Nah akhirnya perlombaan itu dimulai. Terus untuk puisi itu dua-duanya dimenangin sama kelas gua. Nah untuk puisi Islami dimenangin sama teman gua namanya Iva. Sekarang dia udah menikah. Nah sedangkan yang puitisasi kandungan Al-Quran itu gua yang mewakili sekolah, ya bener kan gua menang di kan gua yang dapat juara nih di sekolah itu. Akhirnya gua yang terpilih buat ngikutin sekolah gua, ngewakilin sekolah gua buat ikut di tingkat kabupaten Sikanya, kayak gitu teman-teman. Akhirnya karena gua terpilih, jadi pada saat hari mau dilaksanakan perlombaan itu gua nggak tahu sama sekali ya, pada hari itu tuh gua nggak tahu sama sekali kalau misalnya ternyata perlombaannya itu adanya hari itu. Terus kata wali kelas 3 kayak gini, Inaya kamu kok nggak ke hotel, kan hari ini itu perlombaannya mulai gini-gini. Terus gue juga nggak nyadar kalau gue tuh ternyata mewakili sekolah itu. Terus gue juga nggak nyadar kalau hari itu perlombaannya. So akhirnya gue buru-buru gercep. Akhirnya gue ke hotel, dan lu harus tahu itu the first time banget gue ke hotel. Itu pertama kali banget gue ke hotel, itu sejarah gue kelas 2 pertama kali nginjak hotel itu adanya di Maumere. Kesana ngikut perlombaan. Selesai perlombaan nunggu pengumuman beberapa hari kemudian. Jadi kita diumuminnya itu di
di Kementerian dinas keagamaan atau apa gitu, gue lupa lah. Nah di situ diumumin temen gue ternyata dia nggak lolos yang membacakan puisi Islam itu, dia nggak lolos, dia juara 2. Nah sedangkan yang juara 1 untuk puitisasi kandungan Al-Quran itu gue yang lolos. Akhirnya gue mewakili Kabupaten Sika untuk sampai di tingkat provinsinya. Nah ternyata sampai di tingkat provinsinya itu gue nggak juara. Jadi yang juara itu anak yang ada, salah satu siswa yang ada di Kota Kupang. Akhirnya dia yang mewakili provinsi NTT untuk maju ke tingkat nasionalnya gitu loh teman-teman. Jadi gue tuh benar-benar nggak tahu kalau gue bisa punya kebiasaan dalam hal membaca puisi loh. Jadi gue tuh sebenarnya mau berterima kasih banget sama guru gue waktu itu. Guru gue alhamdulillah dia ngasih kesempatan ke gue, dan akhirnya gue menyadari ternyata gue bisa melakukan hal itu gitu. Alhamdulillah banget gak sih. Sudah tuh akhirnya pulanglah, dan pas kita naik ke kelas 3 ternyata di Kabupaten Sika mengadakan perlombaan lagi. Nah lombanya itu adalah penulisan puisi tingkat kabupaten, dan guru gue manggil gue buat ngikut perlombaan itu, nulis puisi. Dan akhirnya gue ngikut lah. Tapi pas ngikut itu walaupun gue nggak juara 1, tapi alhamdulillah masuk di 3 besar, dan waktu itu gue juara 3. Dan dari situ gue makin menyadari kalau oh ternyata gue bisa gini, gue bisa gitu loh teman-teman. Nah dari situ akhirnya itu tuh menjadi kayak awalnya gue emang hobi nulis gitu. Dan alhamdulillah sampai di gue SMA juga gue sering kayak ikut nulis artikel, lomba-lomba nulis artikel kayak gitu-gitu. Walaupun nggak menang, walaupun nggak juara, tapi gue suka ngelakuin hal itu, lo ngerti gak sih? Kayak gitulah. Nah sampailah gue kuliah. Di kuliah itu, di tempat kuliahan gue juga gue sering banget ikut lomba-lomba nulis puisi gitu. Dan alhamdulillah gue 2 tahun berturut-turut itu memenangkan lomba penulisan puisi di tingkat fakultas sama di tingkat universitas. Terus gue pernah mewakili tingkat kampus juga untuk ikut lomba penulisan puisi dan pembacaan puisi di kampus B Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah pada saat itu untuk penulisan puisi, gue nggak nulis puisi waktu itu. Pada saat gue ikut lomba itu penulisan cerpen tentang temanya Ramadan, terus sama pembacaan puisi. Nah pembacaan puisinya itu gue juara 2, terus penulisan cerpennya itu gue juara 1. Sebenarnya gue tuh benar-benar kayak ngikut lomba-lomba kayak gitu tuh kayak gue kayak untuk memuaskan hobi doang, lo ngerti gak sih? Kayak gue nggak ngarep kayak juara gitu enggak. Jadi gue cuman pengen menyalurkan hobi gue biar oh jadi gini loh, kayak gini ya, biar tersalur aja gitu loh hobi gue. Itu gue benar-benar nggak nyadar, gue benar-benar kayak nggak percaya, nggak nyangka sih. Kayak gimana ya, gue nggak nyangka karena emang ya gue ngikut itu tuh bukan tujuan gue buat menang tuh, enggak. Jadi tuh akhirnya dari situ gue mulai yang menekuni bukan nggak menekuni banget sih. Kalau menekuni banget kan kayak orang yang emang benar-benar punya bakat di bidang itu banget ya. Kalau gue kan kayak ya cuman sekedar suka gitu doang, biasa aja gue lah gitu loh teman-teman. Nah dari situlah hobi gue membaca dan hobi gue membaca puisi dan hobi gue untuk menulis itu dimulai. Jadi video penutup nih gue mau ngucapin sekali lagi nih terima kasih buat guru gue, wali kelas gue yang waktu itu sudah memberikan kesempatan ke gue untuk membacakan puitisasi kandungan Al-Quran. Dan dari situlah gue tahu kalau ternyata gue bisa loh baca puisi guys. Itu tuh sesuatu yang wow banget. Terima kasih loh buat Ibu Mariati, gue masih ingat banget namanya. Makasih banget sekali lagi buat Ibu Mariati. Buat Ibu Mariati, makasih banget loh Ibu udah memberikan kesempatan kepada diriku ini untuk membacakan puisi waktu itu. Jadi gue bisa tahu kalau oh ternyata gue bisa baca puisi guys gitu loh. So teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan yang terpenting itu banget subscribe teman-teman. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget YouTube aku dan bantu aku buat semangat untuk membuat channel YouTube ini makin berkembang. Oke teman-teman, see you next video. Siapa lama dan gunung yang tinggi
terlihat jauh dipandang mata. Iswan JR Remix. Indonesia Sound System.